Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For this video, Miss Putri wanna share about video pembahasan kisi-kisi PTS PPKN kelas 8. Nah, Miss harapkan setelah melihat video ini, Ananda Miss bisa lebih paham lagi mengenai materi yang akan Miss keluarkan di PTS nanti. Nah, ada beberapa materi yang belum pernah kita pelajari, tapi harus kita pahami dulu di sini apa dia, biar bisa menjawab soal-soalnya ya. Oke, kita lihat untuk soal yang pertama. Di sini keuntungan yang ditimbulkan oleh politik etis yang diberikan Belanda terkait di dalam bidang pendidikan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu di sini penjelasannya. Nah, di sini adanya penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia akibat Belanda di sini menimbulkan ada 3 orang yang pernah tinggal di Indonesia itu menimbulkan simpati. Di antaranya ada Baron van Howell, Edward Westdekker, and Mr. Van Deventer. Nah, Mr. Van Deventer ini dia mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau politik etis. Nah, politik balas budi itu terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Nah, untuk yang pertanyaan di sini adalah bidang pendidikan. Berarti kalau bidang pendidikan yaitu pada ranah edukasi ya. Nah, di sini sebenarnya politik balas budi itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Example, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Dan pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Tapi di sisi lain, di sini pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Nah, kita lihat di sini, dahulunya bangsa Indonesia kita itu kondisinya bodoh, terbelakang, kemiskinan merajalela. Nah, di sini bagi mereka yang sudah mengenyam pendidikan, mereka sadar dengan nasib bangsa. Oke, setelah penjelasan itu kita coba lihat option yang pertama, dapat bekerja sama dengan golongan asing, utamanya menyangkut hubungan Belanda di kancah internasional. Ini ditanyanya di keuntungan yang ditimbulkan ya, bagi keuntungan bagi Indonesia. Yang B, melahirkan kaum intelektual yang menjadi pelopor pergerakan nasional, bisa jadi. Yang C, memperkuat perdagangan pribumi guna mengembalikan stabilitas ekonomi. Dan yang D, membiayai pelajar yang tidak mampu agar serta dalam bidang pendidikan. Nah, jawabannya adalah yang B, melahirkan kaum intelektual yang menjadi pelopor pergerakan nasional. Kenapa? Sudah ada penjelasannya di sini ya, di alinea terakhir. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini ada 2 soal. Untuk soal yang pertama, nilai semangat kebangkitan nasional yang dapat diterapkan oleh pelajar adalah kecuali. Oke, berarti ini yang negatifnya yang ditanyanya. Soalnya yang kedua, wujud pelaksanaan kebangkitan nasional di lingkungan sekolah antara lain sebagai berikut kecuali. Oke, ini berkaitan dengan para pelajar ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana sih sikap yang seharusnya. Kita coba lihat pembahasannya. Nah, kita coba lihat untuk perwujudan. Di sini ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, untuk yang keluarga itu membantu orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, menjaga nama baik keluarga, menghormati dan menghargai orang tua, melaksanakan tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera dengan baik, menghormati guru, dan menjaga keamanan kelas dan lingkungan. Dan untuk yang masyarakat, yang pertama ada menjaga keamanan lingkungan, menaikkan bendera di depan rumah pada hari besar nasional,
membersihkan lingkungan, aktif dalam kegiatan desa, dan ikut membela negara bila diperlukan. Nah, dari penjelasan ini, di sini tuh mengembang rasa cinta kepada tanah air atau bangsa Indonesia di sini adalah membangun rasa persaudaraan, solidaritas. Nah, ini yang harus kita terapkan. Jadi, apa jawaban untuk dua pertanyaan tadi? Kita lihat. Untuk pertanyaan yang pertama, nilai semangat kebangkitan nasional yang dapat diterapkan oleh pelajar adalah sebagai berikut kecuali rajin belajar dengan giat untuk memajukan bangsa Indonesia. Iya. Terus kita coba lagi lihat mengubah sikap perilaku ke arah yang lebih baik, iya. Melatih keterampilan dan kecakapan hidup, iya. Melestarikan budaya bangsa. Nah, nilai semangat kebangkitan nasional yang dapat dilakukan oleh pelajar. Di sini kita ambil yang pertama, yaitu yang C, melatih keterampilan dan kecakapan hidup. Oke, untuk yang selanjutnya, wujud melaksanakan kebangkitan nasional di lingkungan sekolah antara lain sebagai berikut, kecuali. Nah, di sini yang mana jawabannya? Yaitu menjaga keamanan lingkungan sekolah. Oke, good job. Ya, next kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu perjuangan melawan penjajah selalu mengalami kegagalan. Penyebab dari kegagalan tersebut adalah, nah kita lihat di sini kenapa dia. Kita coba cek jawabannya. Nah, di sini ada penjelasannya ya, silakan Anda baca, yaitu perjuangan sebelumnya ada beberapa kelemahannya, ya, sesudahnya ada beberapa kelemahannya. Di sini yang ditanyakan adalah penyebab kegagalan sebelumnya, berarti yang sebelum ya. Berarti kita lihat yang ini. Ada perlawanan secara sporadis dan tidak serentak, perlawanan dipimpin oleh pimpinan karismatik sehingga tidak ada yang melanjutkan. Sebelum 1908, perlawanan menggunakan kekerasan senjata dan para pejuang diadu domba oleh penjajah. Nah, di sini mana yang tepat? Yaitu kurangnya persatuan dan kesatuan. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut. Untuk ini, isi Sumpah Pemuda. Berarti kita masuk ke materi yang baru ya, mengenai Sumpah Pemuda. Salah satu isi dari Sumpah Pemuda. Dan berikut yang termasuk hasil Kongres Pemuda 1. Oke, kita coba cek dulu. Peristiwa Sumpah Pemuda itu seperti apa. Kita lihat untuk Kongres Pemuda pertama di sini dilaksanakan di Batavia. Ketuanya yaitu Muhammad Tabrani. Hasilnya yaitu yang pertama mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain-lain. Sedangkan pada Kongres Pemuda kedua yaitu dilaksanakan pada 3 tempat, yaitu di Gedung Tolejengbon di Waterplain, terus lalu dipindahkan ke Ostjava, dan yang terakhir di Gedung Keramat nomor 106 baru, dan dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito. Nah, di hasil kongres inilah yang lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, isi Sumpah Pemuda itu seperti apa? Nah, kita lihat. Ada yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah, ayo kita lihat untuk yang pertama, jawabannya yaitu jadi jawabannya di sini apa? Yang B ya.
Terus untuk yang kedua, hasil Kongres Pemuda pertama, yaitu menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot. Oke, good job sayang. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang terakhir. Yaitu ada 2 soal mengenai perwujudan nilai semangat dari Sumpah Pemuda. Nah, di sini untuk soal yang pertama, berikut ini merupakan nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sebelum Miss kasih penjelasan, coba dilihat dulu mana yang lebih tepatnya. Yang A, tidak ya. Yang B, juga tidak. Yang C, tidak. Jadi jawabannya yang D. Oke, good job. Oke, yang nomor 20. Atau pertanyaan selanjutnya, salah satu implementasi dari semangat Sumpah Pemuda bagi pelajar adalah yang A, kewajiban mengisi kemerdekaan dengan positif. Yang B, hak para pelajar untuk berbuat sesuka hati. Itu kayaknya enggak ya. Terus ketidakmampuan menanam sikap kemandirian. Kayaknya tidak juga. Mampu menempatkan kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan umum. B, C, dan D itu kayaknya negatif ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang A. Oke, kenapa jawabannya itu yang kita dapatkan? Nah, dari penjelasan kita tadi, jawabannya bisa kita lihat kalau untuk pengamalan di sini yang lebih ke nilai positifnya. Kalau dia ada kecuali, berarti yang tidak boleh kita terapkan. Oke, sekian video untuk pembahasan soal PPKN. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan langsung chat sama Miss di WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.